Halo teman-teman semua, setelah di video sebelumnya gue ngerangkum Sichin 1-3, kini gue mau nerusin seri berikutnya, yaitu Sichin 4. Gimana kengerian film ini? Mari kita mulai ceritanya. Seorang anak perempuan bernama Hilal terlihat sedang menulis cerita kelamnya di sebuah rumah yang sekarang ia tinggali. Pada awalnya, ayahnya yang bernama Halil mengalami krisis keuangan. Pabrik yang ia punya terancam bangkrut. Halil sudah tidak bisa lagi membayar gaji karyawannya, sehingga Halil menjual sebagian hartanya dan memutuskan untuk membawa keluarganya untuk tinggal sementara di rumah ibunya. 3 hari sejak kepindahan ke rumah itu, mereka merasa baik-baik saja. Istri Halil bernama Veja bersama adiknya Kubra terlihat sedang beres-beres barang pindahannya. Tapi berbeda halnya dengan anak kedua Halil bernama Omar. Sejak hari pertama kepindahan, Omar yang tadinya ceria mendadak menjadi anak yang pendiam dan jarang berbicara. Omar sering bercerita kepada kakaknya dan bilang ia tidak menyukai rumah ini, terutama dengan seseorang bernama Bibi Rehime. Sehari-hari Bibi Rehime bekerja mengurus rumah ini. Ia juga mengurus ibunya Halil yang lumpuh. Ayah Halil sudah lama meninggal dan kuburannya berada tepat di halaman rumah. Dan penyebab sebenarnya ibunya lumpuh, Halil dari dulu tidak mengetahuinya dan masih menjadi misteri. Suatu hari Halil mencoba mendatangi temannya untuk meminjam banyak uang agar bisa mempertahankan pabriknya. Tapi temannya tidak bisa menolong. Halil merasa putus asa karena dia tidak mendapatkan uang hari ini. Tapi di tengah malam, tiba-tiba teman yang ia datangi tadi pagi datang ke rumahnya, lalu memberikan sejumlah uang yang Halil butuhkan. Halil merasa senang. Baru saja ia menghela nafas, Halil tiba-tiba dikejutkan dengan Omar yang berada di atas kuburan ayahnya. Sontak Halil kaget dan bergegas menyelamatkan Omar. Sosok jin mengerikan lalu datang menghampiri Halil. Tapi semua itu hanya mimpi. Sementara itu di malam yang sama, Omar tiba-tiba terbangun. Dengan tatapan mata yang tajam, ia berjalan ke kamar neneknya dan dikejutkan dengan Bibi Rehime yang sedang merapalkan mantra untuk neneknya di depan sosok kakek-kakek. Setelah kejadian malam itu, paginya lagi-lagi Omar bertingkah aneh. Ia membuka colokan listrik di kamarnya dan mengambil potongan kertas yang misterius. Kakaknya terbangun dan menolong Omar, disusul dengan Halil dan Peja. Peja merasa ada yang janggal dengan kertas itu dan bercerita kepada Kubra adiknya yang sedang berkunjung ke rumahnya. Peja lalu membuangnya, tapi Kubra merasa penasaran. Ia lalu mengambil potongan kertas tersebut. Di lain sisi, Halil mengajak Omar keluar untuk menghiburnya. Mereka mendatangi sebuah pabrik. Ayahnya meminta Omar untuk menunggu di mobil. Dan tak lama, seorang pria datang menghampiri Omar dari jauh. Pria tersebut bernama Orhan. Jika kalian nonton Sichin ketiga, pasti mengenal dengan Orhan. Ia mempunyai kemampuan ilmu hitam yang tinggi dan menghilangkan jejak di akhir filmnya. Omar di mobil menatap Orhan dengan tajamnya. Orhan merasakan ada hal mengerikan yang dialami Omar. Orhan lalu pergi dan hanya berkata, "Semoga Allah melindungimu." Malam pun tiba. Peja yang sedang duduk sendirian lalu mendengar suara dari kamar mertuanya. Ia menghampirinya dan melihat si ibu sedang muntah-muntah. Peja panik dan mencari Bibi Rehime. Setiap ruangan ia cari, hingga Peja tiba di sebuah ruangan yang terkunci di lantai bawah. Tak lama Bibi Rehime datang. Peja lalu menceritakan kalau ibunya sedang muntah-muntah, tapi Bibi Rehime bilang ia dari tadi menemani si ibu yang sedang tidur. Sontak Peja merasa heran. Peja mulai tidak betah di rumah ini dan menyarankan agar secepatnya bisa keluar dari rumah ini. Peja juga bertanya, kenapa salah satu ruangan di lantai bawah dikunci? Halil tidak tahu dan masih menjadi misteri. Halil lalu terpikir untuk membuka ruangan tersebut, berharap uang ibunya dikumpulkan di sana. Halil berhasil mendobrak pintunya. Suasana mencekam terasa di ruangan tersebut. Terdapat patung manusia yang diberi mantra. Halil mencari ke setiap penjuru dan menemukan sebuah kotak berisi uang dan emas. Tapi secara mengejutkan, sosok menyeramkan muncul. Halil berlari keluar dan hanya terdiam ketakutan. Peja yang lagi di dapur lalu ditelepon oleh Kubra. Kubra lalu bilang, kertas itu mengandung mantra sihir dan berbahaya.
Peja lalu mengambil kertas yang ia buang, lalu membakarnya. Tapi sesaat setelah itu, sosok hantu yang muncul di hadapan Halil kini muncul di hadapan Peja. Di lain sisi, Orhan yang sedang membaca kitab suci lalu terpikir tentang nasib Omar sekarang. Ia lalu datang untuk meminta nasihat kepada seorang ulama. Setelah mendapatkan pencerahan, dengan keyakinannya, Orhan memutuskan untuk membantu Omar. Dengan ilmu yang ia miliki, kini Orhan bisa merasuki tubuh Omar dari jauh. Orhan bisa melihat dan merasakan apa yang dialami Omar. Seolah tidak ada akhirnya, setiap malam keluarga Halil terus diganggu. Kini Hilal yang mengalaminya. Saat tertidur, ia mendengar suara memanggil-manggil namanya. Hilal yang penasaran lalu mencari sumber suara tersebut. Dan betapa kagetnya dia saat melihat di ruang makan seluruh keluarganya hendak menyantap banyak usus di meja makannya. Sosok kakek-kakek lalu datang menghampiri Hilal. Tapi itu semua hanya mimpi. Dengan segala ketakutannya, mereka tetap tinggal di rumah itu karena tidak mempunyai pilihan. Besok paginya, Hilal menerima telepon kalau ada yang mau membeli mobilnya. Halil bergegas pergi dengan harapan agar bisa mendapatkan uang. Baru saja keluar pagar rumah, Halil melihat sosok Bibi Rehime. Halil heran karena jelas-jelas ia melihat Bibi Rehime di dalam rumah. Halil lalu mengejarnya sampai di kediaman Bibi Rehime. Halil lalu bertanya, kenapa Bibi Rehime ada di sini dan siapa yang ada di rumahnya. Bibi Rehime lalu bilang kalau selama ini dia tidak pernah lagi ke rumah tersebut setelah sebuah peristiwa yang suram. Sontak Hilal kaget mendengar perkataan Bibi Rehime. Bibi Rehime lalu menceritakan peristiwa suram itu. Dahulu ayah Halil mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter. Kelakuan ayahnya juga menjadi aneh. Ayahnya sering menghabiskan waktunya di ruangan lantai bawah. Ibunya mengecek ke ruangan tersebut. Ia melihat suaminya sedang bersama jin perempuan. Ibunya lalu meminta bantuan Bibi Rehime yang seorang paranormal untuk membantunya. Saat itu, Bibi Rehime mengetahui kalau ayahnya telah mempunyai seorang anak dari jin wanita itu. Dengan mantra yang diberikan Bibi Rehime, ia berhasil membunuh anak jin tersebut. Tapi nyawa ayahnya juga tidak tertolong. Sialnya mantra Bibi Rehime juga membuka gerbang gaib sehingga jin perempuan itu bisa keluar. Jin itu lalu dendam pada Bibi Rehime dan Ibu Hilal. Jin itu mengurung ibunya agar tetap di dalam rumah dan terus menyiksanya setiap hari. Halil tercengang mendengar fakta itu. Halil lalu pergi dan sesaat Bibi Rehime terbunuh oleh jin wanita tersebut. Malam paling mencekam pun tiba. Jin itu terus mengganggu ibunya. Halil merasa khawatir lalu menemani ibunya. Tapi tiba-tiba tatapan mata Halil berubah. Ia tengah kerasukan jin tersebut. Halil yang kerasukan lalu membangunkan kedua anaknya. Omar lalu terbangun bersamaan dengan Orhan yang ikut terbangun. Orhan yang merasuki tubuh Omar lalu merasakan hal buruk akan terjadi malam ini. Bergegas, Orhan mendatangi rumah tersebut. Di rumah itu, Halil membawa kedua anak dan istrinya ke ruangan lantai bawah. Mereka lalu disekap di sana. Halil dengan pengaruh jin lalu mengunci ruangan tersebut dari dalam dan menghancurkan saluran gas yang ada di ruangan tersebut. Orhan mengetahui, langsung merasakan energi hitam di ruangan si ibu. Orhan menghampirinya. Jin itu merasuki tubuh si ibu. Orhan lalu bertanya apa maksud tujuan jin itu. Jin itu tidak mau berbicara sehingga Orhan terpaksa mencekiknya. Dengan ilmunya, lalu Orhan berhasil masuk ke alam jin tersebut. Jin itu lalu bilang, ia akan membalas dendam atas kematian anaknya. Orhan dengan semua perkataannya lalu mencoba menghentikan jin itu, tapi jin tersebut melawan. Dan Orhan terpaksa mengeluarkan sebuah jimat dari tangannya, dan seketika jin itu pun terbakar. Halil dan keluarganya yang sudah lemas karena gas di ruangan tersebut lalu berhasil selamat. Di akhir film, Hilal kembali menulis ceritanya. Setelah kejadian buruk itu, 2 bulan setelahnya neneknya meninggal. Ayahnya berhasil menjual rumah itu dan kini mereka semua kembali hidup bahagia. Dan film pun berakhir di sini. Oke, segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.